Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wan nabiyina wa habibana wa syafi'ina wa qurrata ayunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la'ajidannakum wa la in kafartum in 'adzabi lasyadid. Wa fi ayatin ukhra wal ashri innal insana lafil khusri illa alladhina amanu wa amilu salihat ila akhir. Yang terhormat seluruh masyarakat, para undangan, tokoh, para ustadz, ustadzah, para pejabat-pejabat pemerintah, wabil khusus di sini PJ Desa Karya Maju, para rawuh sedaya ingkang kula hormati, para sepuh, bini sepuh, Pak Yai, Bu Nyai, nggih. Bapak, Ibu, sebelumnya saya minta maaf. Nggih, tadi PJ-nya gugup, ulun grogi lagi. Nggih. Jadi baca surahnya juga semeliwut. Nggih. Tapi saya berharap koreksi ini membangun akan saya pribadi. Sebelumnya saya mengucapkan ribuan terima kasih atas undangan panjenengan sedaya. Nggih. Saya campur-campur bahasanya mboten napa-napa, Bu. Nggih. Niki kula niki bicaranya Jawi mbot apa Indonesia sih? Indonesia. Pripun, Bu? Indonesia. Pak, Jawi mboten napa-napa. Nggih. Panjenengan ngertos jane kula Boten. ngertos nggih, tapi kulone sing nggih mboten saged. Nggih. Oke, lanjut. Lanjut, Bu. Pak, bisa dilanjut? Oke, nggih. Jadi bahasanya kula campur-campur. Sebab kalau mau diteruskan bahasa Jawanya, nggih kula sing kehabisan modal. Nggih. Kalau saya ajak panjenengan umpamanya bahasa Bakumpai, kalau PJ-nya paham. Nggih, panjenengan sedikit kurang paham. Saya nggak bisa juga terlalu panjang, habis modal lagi nanti. Nggih. Yang pastinya saya di sini minta maaf, Bu apa? Semoga tidak mengurangi kecintaan panjenengan untuk menghadiri tabarukan kesyukuran panjenengan sedoyo acara pada malam hari ini. Selayak dan sepantasnya acara malam hari ini. Malam saya terima dari panitia undangan, saya kirim kepada beliau. Beliau menghaturkan ribuan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena pada malam hari ini beliau berbarengan dengan acara keluarga untuk menyambut acara hari Minggu Haul Datu Haji Abdus Samad yang ke-129. Jadi beliau adalah salah satu sahibul hajat acara Haul itu. Tinggi. Beliau menunjuk kepada salah satu hamba Allah, tapi minta maaf, panjenengan sedoyo datang ke sini itu sudah salah satu tanda ciri salah satu orang yang hubbul watan. Terus yang kedua, salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada Baginda Al-Amin, Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah. Beliau menyelamatkan manusia dari zaman kejahiliahan, dari zaman yang tidak tahu adat istiadat tata kromo, sampai digiring, dituntun, diajarkan tata kromo, tata cara adat istiadat
perbuatan yang baik melalui sahabat-sahabat sampai kepada orang-orang alim, ulama, warasatul anbiya. Tapi dengan catatan yang diwariskannya itu benar-benar tersambung kepada Rasulullah. Banyak agama, banyak tutur kata dan sapa, banyak perbuatan yang baik menurut mereka mengatasnamakan agama, tapi pada hakikatnya mereka menghancurkan agama itu dengan dalih bertopengkan, berkedokkan agama. Nanti sedikit kita sentilkan, tapi sebelumnya saya minta maaf. Nanti apabila ada saya kesalahan menyebut, membaca ayat, membaca hadis maupun nukilan, baik di dalam hadis kaul ulama maupun di dalam kitab, tolong saya dikoreksi. Jangan dibeberkan keluar, saya terima dengan lapang dada, saya akan terima. Karena maaf, saya di sini pembawa acara, wabil khusus panitia itu terlalu berlebihan terhadap saya. Saya bukan seorang ustadz, saya bukan seorang guru, saya bukan seorang mubalik, Bu, Pak, nyuwun sewu kula, Pak, minta maaf ulun ini orang biasa. Panjenengan tidak asing kalau lihat saya ini hidup saya hampir 80% itu di jalan. Nggih, di jalan, Bu. Saya tidak akan bisa hidup di rumah itu berlama-lama karena otak saya ini pun sudah botak, Bu, Pak. Nih. Saya nggak bisa, makanya saya jalan terus. Tapi perlu diingat, apa-apa yang kita sampaikan pada malam hari ini itu kalaunya baik itu cuma kebetulan saja. Dan tolong doa semoga saya jangan termasuk yang kaburan maktan indallah. Saya menyuruh ke jalan yang kebaikan tapi saya melakukan kemaksiatan, naudzubillah summa naudzubillah. Tolong doa, Bu, ya Pak sedoyo. Sebelumnya saya mau nanya dulu nggih karo sama panjenengan sedoyo paro rawuh, ini acaranya Mas jam berapa kira-kira? 5-10 menit cukup kira-kira tausiahnya, Bu, ya? Oh, kurang nggih. Nanti kalau bicaranya ngelantur tolong diarah-arahkan supaya kembali lagi gitu. Sebab saya ini bisa kalau layang-layang tuh bisa ngalur ngidul wetan kali kulon lor repot. Nah di jurang Banjar tuh ditarik-tarik gitu, nah diarahkan lagi. Nggih, sepakat, Bu, Pak? Sepakat? Sepakat? Oke, siap. Di dalam Al-Qur'an pernah diceritakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la'ajidannakum wa la in kafartum min adzabi lasyadid." Barang siapa yang bersyukur atas nikmat yang telah diberikan kepada Allah, niscaya akan kutambah. Apabila kalian kufur terhadap nikmatku, maka tunggulah azabku sangat pedih. Kurang lebih barang siapa yang bersyukur ku tambah, apabila ingkar hajatku sangat pedih. Dua konteks ini kita bahas satu dulu. Tamsilnya, saya seorang, maaf, saya kalau ada penamsilan pinsilah tamsil contoh ini ada yang sama dengan panjenengan, saya mohon maaf, bukan berarti menyinggung, tidak. Saya seorang pedagang. Anggap saja saya pedagang sayur. Pedagang sayur. Pedagang sayur keliling lainnya. Nyuwun sewu, Bu, Pak. Minta maaf sekali saya. Kebiasaan saya turun dari rumah itu anggaplah jam 6 pagi. Jam 6 pagi saya turun dari rumah, beli sayur ke pasar, keliling, beli sayur ke pasar. Setelah beli sayur ke pasar, saya keliling sampai ke rumah jam 12. Saya kebiasaan saya dapat untung, anggaplah taruhlah 10.000, anggaplah taruh 100.000 labanya.
Saya keluar dari rumah jam 6, pulang ke rumah lagi setelah keliling tadi, anggaplah jam 12, saya dapat untung 100.000. Bisa diterima sampai di sini Pak, Bu? J. Kalau saya bicara itu kadang-kadang jarang ketemunya Bu, jarang ketawanya. J. Tapi semoga panjenengan tidak ada yang ngantuk Pak. J. Kebiasaan ini berjalan terus begitu. Lalu sekarang saya merubah jadwalnya. Saya turun jam 6, dagangan saya perbanyak, terus muter sampai jam 6 sore, jam 18 baru saya pulang ke rumah. Saya dapat untuk tadi yang sampai jam 12 100.000. Ini jam 6 saya untung 250.000. Artinya selisihnya 150. Benar apa yang diceritakan, innallaha yughayyiru ma qaumin hatta yughayyiru bi anfusihim. Benar Pak ya? Bu, benar. Sependapat. Sependapat. Tapi ayat yang kedua, maksudnya ayat ini lagi berkata, la in syakartum la'ajidannakum wa la in kafartum min adzabi lasyadid. Kalian bersyukur akan ku tambah, garis besarnya, kalian ingkar azabku sangat pedih. Ini agak sedikit pemahaman kami di kala itu agak sedikit bingung. Yang pertama tadi sepakat kita sudah, dikarenakan dia ujarang Banjar tuh rajin, ulet, memperpanjang jadwalnya, dia dapat untung 150 lagi tambahannya daripada 100.000 itu tadi. Ayat yang kedua kita bahas. Maksudnya tadi hadis ini ayat. Apabila kalian syukur akan kutambah, apabila kalian ingkar azabku sangat pedih. Ingat dulu kata saya cerita. Tapi secara harfiah, bukan secara kajiannya, bukan mengkaji ilmu itu berdasarkan tafsir asbabul urut dan asbabun nuzulnya, tidak. Cuma harfiah beliau. Kata beliau, ingat. Yang 150 itu, ingat, itu belum tentu nikmat yang Allah berikan. Siapa tahu itu adalah bala bagi kalian. Kenapa? Karena kalian berangkat tadi dari jam 6, terus muter jam 6. Kalian melewati salat zuhur dan salat asar. Apabila kalian abaikan ini, 99%, 150 itu adalah bala buat kalian. Kita koreksi lagi. Berjalan setahun, 2 tahun, sampai 5 tahun, 150 ditabung tiap hari, menghasilkan uang besar. Yang tadinya pakai sepeda motor, sekarang sudah pakai Tosa, bahkan pakai mobil. Wah, sekarang kembali lagi, apakah bohong ayat yang menyatakan la in syakartum la azidannakum itu tadi, padahal dia mengabaikan salat zuhur dan salat asarnya? Tidak. Tunggu, pasti hancur. Kenapa? Rasulullah SAW bersabda, apabila kalian ingin hidup di dunia ini langgeng, enak, bahagia, itu 5 syarat. Yang pertama, ilmu. Yang kedua, ibadah. Yang ketiga, sabar. Yang keempat, syukur. Apa ingat catatan ulun? Apa Pak? Yang kelima, pakaian yang halal. Kita buka satu-satu. Andai kata dia berdagang tadi dasarnya ilmu. Di dalam sebuah hadis pernah dinyatakan, barang siapa ingin menguasai ilmu, maka menguasai dunia. Maka dengan ilmu. Apabila ingin menguasai akhirat, pakailah dengan ilmu. Wa man aradahuma, apabila ingin keduanya, fa'alaihi bil ilm. Apabila ingin kedua-duanya menguasai, kuasailah dengan ilmu. Jadi kami di sini bercerita saja.
ilmu itu bukan hanya semata ujar orang Banjar minta maaf sekali loh. Wah, belajar ilmu kesempurnaan, belajar tasawuf. Itu boleh. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu fardu, wajib hukumnya bagi laki maupun perempuan. Tidak ada kecualinya. Yang wajib dituntut itu ada 3. Fikih, tauhid, dan akidah. Ilmu dunianya mana? Pertanyaannya kan begitu. Berarti kami dilarang, apakah kami dilarang mempelajari ilmu matematika, fisika, kimia, dan sebagainya? Tapi yang wajib menurut hadis itu tadi, fikih, tauhid, akidah. Semuanya itu akan kita bahas satu-satu, 3 hari 3 malam kada tuntung ulun lucut juga. Intinya ilmu. Apabila ilmu sampai paham akan keberadaan pedagang, kada mungkin kayak itu. Judulnya tuh jelas kada mungkin. Dan keuntungan orang menuntut ilmu itu, Bu, di dalam kitab Bidayatul Bidayah itu diceritakan pian tulang mulai rumah tadi nah campur lagi bahasa Banjar kada apa pula. Nggih, pian paham nih kalau lah. Nggih, amun kada paham sadangnya sudah bulika. Nggih. Pian keluar pada rumah tadi, Pak, Bu. Andai kata pian tuh mendengar dan melihat rumput-rumput yang ada di samping kiri dan kanan pian itu beristighfar kepada Allah. Okay. Beristighfar kepada Allah, memintakan ampun kepada Allah. Di dalam kaul lagi diceritakan, orang yang sudah turun dari rumah, nawaitu lillahi ta'ala untuk hadir bersyukur pada malam hari ini, itu sudah dicatat orang yang duduk di dalam majelisnya ilmu. Walaupun nang bapandernya orangnya kata lebih ilmu, rambutnya basulah pula. Tapi insya Allah kita ceritakan pada malam ini adalah cerita ayat Al-Quran, hadis-hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam kaul yang diimani dan dipercayai oleh para kaum nahdiyin, para pengikut Nahdlatul Ulama. Barang siapa dibacakannya hikayat-hikayat, kisah-kisah para wali Allah, diturunkan rahmat kepada orang yang membaca dan orang yang mendengarkannya. Hanya wali yang dikisahkan ini datu-datunya wali, ya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut. Ilmu inilah yang akan menuntun keberadaan seseorang, menunjukkan kepada jalan yang lurus atau jalan yang bengkok. Pernah saya menukilkan di dalam sebuah catatan kecil, karena saya ini, keberadaan saya adalah orang hidup dalam keberadaan ekonomi menengah ke bawah. Bu, Pak, saya ini dari kalangan orang yang menengah ke bawah, tidak kalangan menengah ke atas. Jadi saya dari kelas 3 sanawiyah tahun 2000-an itu, Bu, itu sudah keliling Kalimantan Selatan jalan. Saya jadi laki-laki panggilan itu kurang lebih dari tahun 98 sudah jadi laki-laki panggilan, Bu, Pak. Begini. Dari sana saya sering petuan bertemu kepada orang-orang yang sering menyalahi hukum adat. Lalu saya menukilkan dalam sebuah catatan kecil saya. Kalian jangan mengukur seseorang yang menyatakan orang itu alim atau jahil dari tutur kata, sapa, dan pakaiannya. Saya garis bawahi lagi. Tutur kata dan sapa dan tingkah laku itu tidak bisa dijadikan alat ukur yang pas untuk menyatakan orang itu alim atau jahil. Saya pernah mendengar pembicaraan Kiai Haji Julfa Mustafa.
cucu dari Syekh Nawawi Bantani, wakil ketua PBNU Pusat. Beliau ngendika apa bapander lah, nah bapander ya, ngendika benar Bu ya apa ya, nanti kalau salah bahasa Jawanya ditegur, wah sok-sok kamu itu. Beliau ngendika begini, saya lebih salut, lebih biar kita itu kagum. Saya lebih kagum kepada ustadz-ustadz, kiai-kiai kampung. Maaf, yang di kampung cuma taunya surau, musola, kebun, sawah. Sore harinya ba'da asar ngajari alif, ba, ta, sa. Habis maghrib burdahan, yasina, baca dalailan. Beliau lebih kagumnya luar biasa. Ini Kiai Julfa Mustafa, enggak ulama kaleng-kaleng, ini ulama kalibernya sudah luar negeri Bu. Sudah kalibernya luar negeri. Itu kagumnya luar biasa kepada kiai-kiai deso. Ketimbang, tapi maaf, bukan mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya pribadi ini berbicara ini. Tapi yang saya ngetikakan, yang saya ceritakan ini adalah perkataan daripada Kiai Julfa Mustafa. Beliau lebih kagum kepada kiai desa kebanding orang-orang kiai-kiai yang pecinya masih mulus, disikat, bajunya disetrika, datangnya dikawal. Beliau gak terlalu salut. Kenapa? Karena kiai semacam itu sudah paham dan kenal kepada proposal. Gitu. Kalau kiai-kiai kampung enggak, artinya kulturnya masih terjaga. Nah, dari endikanya Kiai Julfa Mustafa ini tadi, saya tarik lagi benangnya. Ilmunya itu yang beliau hormati, beliau pegang kuat-kuat, akhirnya nanti di dalam pakaian dan makanan yang salah satu syarat hidup bahagia adalah pakaian dan makanan yang halal, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syarat yang kedua hidup bahagia adalah makanan, pakaian itu adalah yang halal dan thayyiban. Di dalam sebuah kaul para ulama, para masyayikh, ada salah seorang murid itu mau sowan kepada kiainya, mau nuntut ilmu ke sana. Ternyata kiainya tidak menerima si murid ini untuk nuntut ilmu, duduk di majelis ilmu, buka kitab, belajar sama-sama ngaji, enggak. Tapi diterimanya, beliau mengayomi, melayani. Yang dilayani beliau ini, Hasim, itu gending airnya mau habis, diisi gending apa Gus? Tempat bak, jeding, bukan gending apa? Jeding. Nah, itu suruh ngisi itu Mbah Hasim. Hari berikutnya mau ngaji lagi, Hasim, itu sapi pakannya habis, ngaritlah Mbah Hasim. Itu dilakoni Mbah Hasim Hadratus Syekh Kiai Haji Hasim Asy'ari itu bertahun-tahun kepada Syekhona Khalil Bangkalan. Ya. Tapi si Mbah Hasim ini ngelakoninya menggawinya itu dengan hati yang tulus dan ikhlas. Apa yang
disampaikan, apa yang dititahkan oleh kiai tidak pernah mungkir, dilakukan terus. Sampai pada akhirnya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini datang seorang kiai mau mengawinkan putrinya, sowan kepada Syekhana Khalil Bangkalan. Pak, Bu, kalau saya cerita ini kalau keliru tolong ditegur nanti Pak ya, seperti tadi. Jadi kiai yang bawa putrinya tadi ke tempat Syekhana Khalil, Pak Yai, kata kiai yang datang tadi nyebut Mbah Khalil, ini saya mau carikan suami buat putri saya. Kira-kira di sini santri panjenengan ada yang cocok buat calon mantu saya, kata Yai tadi. Ternyata ada. Siapa? Tuh panggil Hasim, yang di belakang sedang memberi makan sapi, ternak. Lalu batin, apa? Orang Banjar tuh bagretek lah, apa? Batin si kiai ini tadi, batin. Loh, masa Syekhana Khalil mau ngawinkan putri saya sama pelayan, ya bahasanya tukang pakan ternak lah bahasanya, tukang arit ya Gus ya. Nah, lalu Syekhana Khalil dia cuma membatin aja yang gretek hatinya. Mbak Khalil jawab, ini tidak kaleng-kaleng, bahasanya kurang lebih begitu. Ini jangan kau ragukan, Hasim ini sudah hafal hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan Nasaih. Hadratus Syekh gak pernah belajar sama Hadratus Syekh tentang Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan Nasaih, gak pernah. Bingungnya minta ampun. Lalu kata Mbah Hasim, gimana kamu? Cocok apa enggak? Lalu kata Yai ini tadi, kalau kata panjenengan cocok bahasanya, saya terima. Oke, kalau kamu sependapat, minggu depan, hari Jumat, kamu datang bawa putri kamu ke sini, kita nikahkan di sini juga ba'da asyar. Bingung Mbah Hasim. Sampai larut malam, Mbah Hasim tidak ada cara lain lagi. Mau tidur, mau baringan, itu membaca salawat kamilah, apa di sini Gus? Salawat kamilah juga lah. Salawat nariyah itu. Nah, salawat nariyah, salawat kamilah itu Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari baca itu sampai tertidur. Sampai tertidurnya mimpilah belajar Sahih Bukhari, belajar hadis Bukhari, Sahih Bukhari itu kepada Imam Bukharinya langsung di dalam mimpi belajar. Tapi mimpinya para aulia itu bukan seperti mimpinya kita orang awam ini. Kalau mimpinya orang awam hayal 99 bahkan 100%, kalau bisa 110% hayalan semua itu. Tapi kalau mimpinya orang alim itu petunjuk. Belajar kepada Imam Muslim malam pertama bagaikan belajar 40 tahun. Malam kedua begitu lagi, bingung lagi Mbak Hasim. Baca salawat kamilah lagi sampai tertidur. Belajar Sahih Bukhari kepada Imam Bukharinya lagi. Nah, sampai akhirnya terjadilah akad nikah, dinikahkan. Setelah dinikahkan, beberapa lama kemudian, beberapa pekan, Mbah Hasim dicoba sama mertuanya yang namanya Yai di Pulau Jawa itu, Pak PJ, Pak Bahtiar. Kalau di Jawa itu kalau Yai Gus itu memang sudah mentok-mentok. Kalau
tempat kami. Nanti saya cerita sedikit Bu, lanjut ke ceritanya tadi. Jadi mertuanya Mbah Hasim ini tadi punya majelis, lalu Mbah Hasim ini tadi ya sedikit dicobalah nyalinya sama mertuanya karena megang pembicaraan Hadratus Syekh Kiai Haji Hasim Kiai Syekhona Khalil Bangkalan. Megang pembicaranya Kiai Khalil Bangkalan. Lalu ditaruhlah kitab, memang mertuanya mempelajarkan, ditaruhlah kitab Sahih Bukhari di sana. Dari awal memukaddimahnya, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasim Asari tidak buka itu kitab. Tapi pembicaraannya, nukilan-nukilan semuanya ada di dalam kitab Sahih Bukhari waktu itu. Nah, ini adalah salah satu keistimewaan daripada orang-orang yang tadinya pakaian, makanan itu dijaga. Karena ilmunya itu mudah masuk, mudah ditabat, mudah ditangkap. Kenapa? Imam Al-Ghazali karamallahu wajhah, ilmu nurun la yuhda lil 'aish. Ilmu itu turun dikasih kepada orang yang bukan ahli maksiat. Saya teringat waktu memperingati Harlah NU 1 abad di Sidoarjo, saya kebetulan ditakdirkan oleh Allah hadir ke sana. 18 kilo kami jalan kaki, Pak. Tol itu macet puluhan kilometer, tol macet. Yeni Wahid itu naik ojek yang bawa Babinsa. Julkifli Hasan guling, bener guling, mata saya sendiri saksinya. Guling dari lereng turun dari tol, turun ke bawah, itu guling. Dibawa sama polisi lagi mau ke acara ke dalam gor di Sidoarjo. Kami 18 kilo jalan kaki sana. Sebelum itu kami sowan ke Tebu Ireng, tempat pemakaman Hadratus Syekh Kiai Haji Hasim As'ari dan Gus Dur di sana. Setelah itu kami sowan karena kami berangkat dari 13 kabupaten kota. Kami di sini, saya kebetulan Pak diamanahkan oleh Ustadz saya, Guru Ulun, itu untuk meneruskan perjuangan beliau di GP Ansar. Kebetulan saya adalah ketua PC GP Ansar Kabupaten Baritokuala. Jadi di sana kami 13 kabupaten kota ini manggilnya tuh ikut-ikutan gaya Jawi juga Pak. Gus gitu. Gus kan gitu. Lalu kami, kalau Gus itu bahasa ini bagi orang Banjar, kalau orang Jawa nggak asing. Kalau nggak keliru, Gus itu anaknya Yai kan gitu Pak ya. Gus, entah apa Pak maksudnya itu kurang paham kita. Yang nyatanya Gus gitu. Lalu kami diajak ke salah satu pondok pesantren di daerah Tebu Ireng situ juga. Nama beliau Kiai Haji Fahru Roji. Semalam kami sepakat untuk mengundang beliau, tapi dikarenakan sesuatu dan lain hal, lalu ada halangan. Beliau itu bergelar Mbah Bolong. Kalau panjenengan penasaran dengan cerita saya, panjenengan browsing di Google Mbah Bolong Jombang. Tuh, adalah Kiai Haji Fahru Roji, pimpinan pondok pesantren, lupa saya namanya. Lalu salah satu teman saya, ketua PC Kota Madia Banjarbaru, Gus Torik, dia memang pengajar guru di pondok pesantren Darul Ilmi, dosen Al-Falah, stay Al-Falah, dosen di IAIN. Teman saya Gus Torik tadi sekarang dia doktor sudah. Doktor. Itu memang Gus memang alim. Memang alim, berilmu, bukan dengan saya. Bukan dengan seperti bu saya. Lalu sowanlah ke tempat Kiai Fahru Roji Simbah Bolong itu tadi. Sebab
Gus Torik kenal sama Kiai Haji Fahru Roji. Lalu kata Kiai Mbah Bolong tadi, Gus, panjenengan wajib mampir teng mriki Gus, kata kiainya tadi. Lalu yang namanya kami cuma pengikut biasa, yang bawa kami adalah pengurus wilayah. Lalu Gus Torik ngomong sama saya, Gus katanya, saya ini dipanggil Gus juga, padahal di orang Banjar uli Gus Gas, nah kayak itu nanti, kada ada ilmunya, Gus Gas aja sebujurnya, bermodal wani aja bapander, nah kayak itu bahasanya, ilmunya nol juga. Jadi bantu saya, kita doa sama-sama, semoga mau pengurus wilayah kita ajak mampir ke tempat Mbah Bolong. Karena jadwal kami tersusun rapi sudah Pak, yang ngajak ini sudah terjadwal, ada rondonnya sudah, waktunya ada. Singkat cerita sampai ke tempat Kiai Haji Fahru Roji Mbah Bolong tadi. Lalu disambut, sebelum nyambut itu banyak cerita, kalau saya ceritakan 3 jam 4 jam nggak selesai. Lalu kata beliau jawab menyambut kami, Subhanallah, ahlan wa sahlan, panjenengan sedaya niki tamune Mbah Hasim. Wala kula niki jane kula apabila saya tidak menjamu menyambut panjenengan sedaya, saya kualat sama Mbah Hasim, kata beliau. Dijamu kami di sana, banyak keanehan secara harfiah ditolak oleh akal. Yang saya terima di sana apa? Kata beliau, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimati. Menuntut ilmu itu wajib bagi laki-laki maupun perempuan. Menuntut ilmu itu ada 2 caranya. Kata beliau, ini bukan kata saya. Jibu, Pak, ada 2 caranya. Pertama, dengan cara dirasah. Dirasah itu belajar. Belajarnya itu bisa dengan sekolah, bisa dengan hadir ke majelis ilmu atau baca buku baguru lawan orang. Itu dirasah. Yang kedua, wirasah. Ini yang kadang-kadang terabaikan oleh kita semua. Wabil khusus anak-anak generasi di bawah kita yang masih sekolah, wabil khusus sekolah agama di pondok pesantren. Ini terabaikan. Yang wirasahnya ini kita kecilkan, kita sederhanakan bahasanya. Tirakat kalau orang Jawi, kalau orang Banjar bahaluat. Wah, itu harus perlu ilmu khusus. Kita kecilkan minimal. Kata Gus Baha, saya Bu jadi sedikit lumayan agak paham panjenengan sedaya ingkang kula hormati itu sering dengar Kiai Anwar Jahid, Gus Baha ceritanya agak sedikit bisa paham itu ya. Itu aja Mas sebenarnya. Kalau diteruskan habis juga modalnya. Kata Gus Baha, tidak akan sukses orang yang menuntut ilmu kalau qiyamul lailnya tidak dikerjakan. Kalau qiyamul lailnya tidak dikerjakan, tidak akan sukses. Jadi belajarnya kita lakukan, memohon bermunajatnya juga kita lakukan. Itu adalah tuntunan. Dan semua itu asal muakalnya adalah makanan, pakaian yang kita lakukan dari yang halal apa yang subhan. Apabila yang halal, semua itu akan jadi ringan jadinya. Bu, Pak, minta maaf tolong doa saya. Saya kalau malam itu pasti bangun antara jam 1, setengah 1 sampai setengah 2. 99% bangun. Kecap, walaupun tidurnya jam 12, insya Allah bangun. Walaupun tidurnya jam 12, berkisaran antara jam setengah 1, jam 1, setengah 2, jam 2, mesti bangun. Walaupun tidurnya jam 12.
Tapi dua pertanyaannya. Apa buang air kecil? Apa qiyamul lail? Cuma itu aja. Jadi kita berharap bermunajat kepada Allah, semoga sudah tahu pada malam hari ini semoga kita diberi petunjuk oleh Allah, diberi hidayah oleh Allah, diberi kekuatan oleh Allah, bangun meminta kepada Allah. Yang ketiga lagi, bersyukur. Bu, Pak, saya cerita lagi. Saya botak-botak gini itu punya utang kurang lebih sekitar 300 juta. Botak-botak saya gini punya utang 300 juta. Enggih, ya walaupun mukanya nggak rata gini, 300 juta loh Pak punya utang. Punya utang. Pernah saya dikenakan sebuah jalan yang hampir buntu. Kalau akal manusia, nggak usah akal saya, akal manusia itu tidak terima sudah. Tidak terima. Saya pernah ngambil ijazah dengan Kiai Haji Abdul Ghafur, pengasuh pondok pesantren Sunan Derajat. Baca Bismillahirrahmanirrahim 786 kali selama 7 hari. Saya lakukan 7 malam 7 hari. Siangnya saya salat doa, bukan minta doa minta kaya enggak. Jangan keliru Pak, Bu. Barang siapa